Hai, udah lama banget ini aku nggak buat video lagi. Kali ini aku mau update progres pembangunan kos-kosan yang pakai metode BER. Jadi teman-teman yang belum tahu metode BER itu apa, teman-teman bisa masuk ke videoku yang belakang ini. Model ini itu sebenarnya gampangnya adalah buy, build, rent, refinance, and repeat. Jadi teman-teman bisa ngelakuin ini terus-menerus sampai akhirnya propertinya teman-teman banyak. Asalkan teman-teman yang harus consider untuk dilakukan ini harus cari perbankan yang ketika menyekolahkan asetnya sama dengan bunga biaya dari KPR. Karena kalau enggak teman-teman akan kena bunganya itu cukup tinggi. Nah sebenarnya ada beberapa perbankan yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman. Cuman karena nanti videonya ini tuh bakal tayang selamanya, itu perubahan perbankan itu pasti banyak. Jadi teman-teman harus tanya sendiri, kira-kira ada nggak sih refinancing yang sama bunganya dengan bunga KPR. Kalau untuk saat ini Panin itu bisa, jadi teman-teman bisa pakai pendanaan dari bank Panin tersebut. Nah teman-teman kita lanjut lagi masuk ke dalam unitnya. Di sini ada total 56 kamar dan kemudian setiap unitnya itu kita pecah-pecah menjadi 14. Masing-masing unit itu ada kurang lebih di bawah 6 kamar, di atas 8 kamar. Kemudian kita juga pisahin dua di bagian depan itu modelnya adalah Skandinavian. Dua bagian belakang itu modelnya Korea. Kenapa kita bedain? Karena kita ngerasa kalau misalkan terlalu banyak satu konsep di dalam satu tempat, takutnya itu nanti jadi kanibal. Nggak terlalu banyak yang terserap. Jadi walaupun kita buatnya banyak, tapi kita buat konsepnya itu yang berbeda-beda supaya nanti kalau teman-teman cari kosan itu ya ada alternatifnya lah, kira-kira mau pakai yang mana. Nah konsepnya yang ngebedain Skandinavian dengan Korea apa? Jelas nanti dari potongan-potongannya ya, seperti pintunya, jendelanya. Kalau Skandinavian model-model kayak gini itu semua ada lengkungan-lengkungannya. Kemudian untuk tone warnanya kita pilih warna-warna yang beige, warna krem, warna yang lebih cerah-cerah. Nanti untuk bagian lantainya pun atau granitnya pun kita juga pilihnya tuh yang memang pakainya Roman, tapi warnanya tuh bener-bener kayak Skandinavian gitu loh. Dia ada tekstur kayak di wash paint semacam itu. Di kamarnya pun ini juga semua ruangannya tuh bener-bener kita bikin Skandinavian. Nah untuk room rate-nya sendiri kita buat harganya 2,3 juta. Kenapa? Karena kita sudah tahu di daerah sini kita sudah punya kos-kosan sebelumnya. Kita jual harganya 2 juta dan itu laku keras, 100% okupansinya dan masih waiting list terus setiap harinya. Nah kita pengen coba upgrade lagi sedikit. Dengan apa? Dengan interiornya kita tambah percantik dengan model konsep yang lebih dapat lagi dibandingin konsep-konsep sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin ya konsepnya ya minimalis modern aja, tropical minimalis. Nah kalau yang sekarang kita bener-bener rapiin, desainnya lebih bagus, jadi ini semua jadi lebih kesannya mahal. Dan teman-teman ukuran kamarnya pun juga udah berubah karena ini 1 meter lebih besar dibandingin yang sebelumnya, jadi ini lebih bagus. Nah jujur ini kendalanya adalah di bagian material proofing. Jadi teman-teman kalau punya kamar banyak, kita nggak mau saling kanibal, kita buat konsep yang berbeda-beda. Tapi ingat, ini akan makan waktunya kalian untuk material proofingnya sangat-sangat lama. Jadi kayak kita pilih catnya itu bener-bener aku lihat apakah sudah sesuai atau enggak, pintunya seperti apa warnanya, dari pemilihan warna wood panelnya seperti apa, lantainya seperti apa, itu semuanya beda. Jadi itu semua harus di material proofing. Ini yang harus teman-teman perhatiin juga karena ini biasanya banyak masalah tuh di situ. Nah oke. Teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk jendelanya juga pakai lengkungan-lengkungan. Setiap kamarnya pun juga ada lengkungan-lengkungan kayak gini. Nah, ini kita sudah jadi satu show unit, tapi aku akan kasih lihat teman-teman itu kira-kira kalau sebelum jadi seperti apa. Ini juga kita pakainya itu bener-bener yang aluminium. Aluminiumnya kita pakai warna yang hitam. Warna hitam ini harganya lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan dengan warna putih. Nah, ini salah satu upgrade kita terhadap interior kita supaya teman-teman yang masuk itu benar-benar juga nyaman banget tinggal di sini. Terus juga ada hal yang penting itu adalah di bagian belakang. Kita mengerti bahwa setiap kali kos-kosan kita permasalahan utamanya itu adalah jalur cahayanya itu nggak masuk. Jadi sekarang di belakang itu selalu kita bikin satu void dari atas sampai bawah untuk ada penerangan tambahan. Memang sih ini gelap tapi lebih better dibandingin tanpa adanya void di belakang ini. Nah kemudian kita akan masuk ke lantai 2-nya biar teman-teman juga bisa lihat. Untuk tangganya kurang lebih sebesar ini ya. Jadi ya bisa muat lah untuk teman-teman masuk barang-barang, koper segala macam itu bisa masuk.
Tapi ingat ya teman-teman, pastikan sebelum kalian pasang railingnya, kalian harus sudah masukin kasur-kasurnya karena biasanya terkendala di situ. Ketika sudah dipasang ini, kasurnya nggak bisa naik. Nah, ini adalah bagian lantai atasnya. Aku suka banget di bagian lantai atas ini karena semua cahayanya itu dapat. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di bagian sana itu cahayanya bisa langsung menghadap keluar. Di bagian depan sudah ada cahaya dari luar, di bagian belakang juga masih dapat cahaya. Jadi yang nggak dapat cahaya sebenarnya cuma ada beberapa kamar aja. 1, 2, hanya 2 kamar aja di lantai atasnya. Tapi pencahayaannya tetap kita buatin jendela ya. Nanti dia menghadapnya ke lorong. Makanya penting sekali kalau untuk pencahayaan dari lorong ini harus dibantu dengan pencahayaan dari depan dan juga pencahayaan dari belakang, supaya pencahayaan bisa benar-benar terang dari depan sama belakangnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, aku selalu bikin itu pencahayaannya sekarang besar banget, maksimal banget. Kenapa? Karena ini akan jadi poin plus buat furniturnya teman-teman. Nggak akan cepet rusak, nggak akan cepet lumutan. Nah, kita akan lihat ke belakangnya. Untuk kamarnya sebelum jadi itu kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini ya, teman-teman lihat ini masih ada kesalahan. Kenapa? Karena harusnya untuk dinding jendelanya itu bentuknya lingkaran, setengah lingkaran. Makanya teman-teman, sebenarnya bagi aku yang susah itu adalah proofing atau cross check kayak gini ya, karena ini cukup makan waktu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ini salah harus bilangin sebelumnya. Jadi sebelum materialnya nanti masuk, furniture-nya masuk, ya ini sudah nggak ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, untuk luasan kamar mandinya kurang lebih juga seperti ini ya. Nah, ini adalah di bagian keseluruhannya. Terus teman-teman udah lihat ya, bagian atap juga kita sudah pakai rangka besi, rangka holo supaya tidak dimakan rayap. Nah, ini yang tadi aku kasih tahu yaitu adalah voidnya. Memang voidnya nggak seberapa ya, cuma berapa kali berapa, tapi di sini sudah bisa membantu pencahayaan buat teman-teman kalau misalkan mau buat lorongnya itu cukup terang tanpa bantuan dari lampu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam show unitnya yang udah jadi. Jadi aku selalu bilang ke kontraktorku untuk bikin satu mockup. Kenapa? Karena material proofing aja itu nggak cukup. Kita harus lihat bener-bener aslinya kalau sudah ditempel seperti apa. Karena aku aja yang sudah renovasi kos-kosan itu sering kali masih salah-salah. Nah, ini teman-teman harus perhatiin ya. Ketika mau bangun, material proofing dulu. Ketika sudah cocok pun itu harus ada satu mockup. Nah, ini kita akan lihat nih mockupnya seperti apa. Kalau misalkan nanti masih ada kesalahan, teman-teman masih bisa minta ganti spek ya. Cukup satu kamar aja yang salah, yang sisanya nanti dibenerin pakai material-material yang baru. Nanti teman-teman bisa minta ke kontraktor atau ke arsitek bahan-bahan substitusi yang harganya juga masih sama. Nah, di sini. Jadi kita lihat ya, ini lebar jalan untuk parkirannya kurang lebih nanti sekitar 6 meter dan itu masih ditambah lagi parkiran untuk di dalam-dalam sini juga. Nah, ini konsepnya itu juga pakai cantilever, dibikin agak maju di lantai atas supaya masih bisa efisien untuk bikin kamar-kamarnya. Jadi ini mobil jalan 2 mobil pun itu juga nggak yang terlalu mepet-mepet, karena kalau mepet-mepet biasanya 5 meter ya. Nah, di bagian belakang pun sebenarnya masih ada kayak tanah kosong yang memang itu sebenarnya bisa dibilang tanah kas desa, nggak bisa diapa-apain. Jadi itu nanti rencananya juga kita paling pakai untuk tempat putaran aja, karena parkirnya di sini sudah cukup. Dan survei anak-anak yang tinggal di tempatku yang kosannya 2 juta itu juga sama, mereka nggak pakai mobil juga, motor-motor pun juga masih tinggal di tempat kos-kosan 2 juta. Unik ya, padahal UMR-nya di sini cuma 2 juta. Karena kita itu sebenarnya target marketnya lebih ke anak-anak yang merantau dari luar kota. Nah, kita akan masuk ke dalam show unit atau mockup yang sudah dibuat. Nah, biasa kayak gini, kita akan kasih lihat granitnya dulu. Di bagian lorong itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan gambar 3D-nya atau belum. Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat di bagian dalamnya. Nah, kita sudah masuk di bagian dalamnya nih. Gila, ini jauh lebih bagus dibanding perkiraanku waktu digambar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini semuanya kita sudah customize. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sudah ada wood panelnya, terus habis itu di sini sudah ada dipannya, ada TV, ada meja, ada kursi, semuanya sudah lengkap. Even sudah ada water heater, AC, dan juga lemari. Lemarinya pun juga kita semua customize. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini sudah jauh lebih upgrade dibandingin dengan sebelumnya. Kamar mandinya pun juga sudah kamar mandi dalam ya, teman-teman bisa lihat. Ini sekarang semuanya full. Dari atas sampai bawah itu dipakai untuk granit. Jadi teman-teman bisa lihat ya, perbedaan yang sangat signifikan. Ini belum dipasang ya. Harusnya nanti ada
pispotnya juga, showernya, head shower, jet shower, kemudian juga ada water heater di atasnya. Nah, kita juga sudah upgrade. Kalau dulu aku bilangnya semua kamar harus pakainya itu warm white. Ternyata setelah dianalisa, anak-anak itu nggak suka kalau semuanya tuh warnanya kuning. Kesannya tuh bakal ngantuk banget. Jadi kita bikinnya di bagian kasurnya itu warnanya putih, di bagian meja kerjanya warnanya kuning. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Sama-sama downlight tapi modelnya warnanya yang berbeda aja. Ruangan seperti ini kita bisa bangun jadi semewah ini. Ini pun juga mereka kalau mau tinggal berdua pun juga bisa, karena kasurnya di angka 140 kali 200. Jadi buat teman-teman, kira-kira pakai merek apa yang cocok buat kos-kosan kalian? Kalau aku sendiri pakai Sentral. Kalau kasur nggak terlalu ribet gimana ya? Karena aku sendiri pun juga nggak tahu rasanya beda kasur mahal dengan kasur murah. Setiap kali aku datang ke hotel pun aku nggak pernah notice sebenarnya aku tidur di kasur yang seperti apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa ngobrol di kolom komen. Tapi kalau kamu sendiri nggak ngerasain bedanya. Apalagi kosan, menurutku nggak akan kerasa bedanya banget. Jadi kalau aku pilih kasur itu pasti pilihnya yang paling murah aja, nggak tahu pilih yang mana. Nah, untuk bagian bantal-bantalnya ini juga sama, aku pilihnya itu juga yang paling murah karena aku nggak tahu sebenarnya yang paling bagus yang kayak gimana. Tapi aku selalu pilih itu yang gampang kempes. Kalau teman-teman pilihnya yang terlalu gendut dan nggak bisa kempes, itu biasanya sakit bangunnya. Kalau ini kita udah liatin yang paling enak buat tidur itu adalah yang agak kempes. Nah, sebenarnya kita udah selesai review untuk satu kos-kosannya. Memang belum jadi 100%, tapi nanti teman-teman kalau ngelihat 100%-nya aku bisa kasih lihat teman-teman yang seluruhnya sudah dipasang sampai ke pernak-perniknya. Nah, teman-teman, masih ada satu kosan lagi yang konsepnya itu Korea. Teman-teman masih penasaran atau enggak? Aku bisa buatin satu video lagi yang untuk nge-review kos-kosanku yang modelnya Korea. Jika penasaran, teman-teman klik di kolom komen, kasih tahu kira-kira teman-teman mau di-review bagian apa. Teman-teman penasaran di bagian apa? Nanti aku bakal buatin satu video khusus lagi untuk review yang sebelah sana. Nah, teman-teman, ini sama strateginya. Kalau misalkan mau main propertinya tanpa menggunakan modal, ada dua cara. Yang pertama adalah cari yang benar-benar under value dari rumah, kemudian teman-teman renovasiin dan akhirnya jadi kos-kosan. Habis itu bisa income-nya membayar dirinya sendiri. Atau yang metode kedua ini yang sudah aku lakukan. Aku beli tanahnya, cari yang benar-benar murah, bangun, kemudian habis itu kita langsung tarik refinancing ke perbankan dan teman-teman modalnya kembali utuh. Teman-teman sudah bisa nyicil propertinya itu dengan income-nya teman-teman dari kos-kosan itu sendiri. Jadi teman-teman bisa repeat melakukan terus-menerus sampai teman-teman punya propertinya banyak. Jika teman-teman penasaran kira-kira gimana caranya biar bisa ternak properti, teman-teman bisa ikut dalam workshop yang saya adakan di setiap 2 bulan sekali. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, kasih tombol like, kasih komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya.